Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis di Indonesia ini seperti mimpi yang tak pernah jadi nyata, terutama jika melibatkan pernikahan. Sampai hari itu tiba, ketika Arka, pria yang saya cintai lebih dari apapun, berlutut di depan saya di tepi sawah hijau di desa kecil kami di Yogyakarta, dan berkata, "Raka, maukah kau menikah denganku? Hanya kita berdua, sederhana saja, tanpa ribet." Hati saya berdegup kencang. Saya, Raka Wijaya, seorang guru seni di sekolah menengah di Jogja, berusia 28 tahun, sudah 5 tahun bersama Arka. Dia adalah desainer Grace Relance, 30 tahun, dengan senyum yang selalu membuat dunia terasa lebih cerah. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Malioboro saat hujan deras mengguyur kota. Saya sedang membaca buku puisi Pramoedia, dia duduk di sebelah sambil menggambar sketsa di laptopnya. Obrolan ringan tentang seni berubah menjadi malam panjang dan sejak itu kami tak terpisahkan. Tapi di Indonesia, cinta kami selalu disembunyikan. Keluarga saya konserati, ayah adalah pensiunan tentara yang tegas, ibu pengajar agama di madrasah. Mereka tahu saya belum menikah, tapi tak pernah curiga lebih dalam. Keluarga Arka di Bali lebih terbuka sedikit, tapi tetap pernikahan sesama jenis. Itu tabu besar. Hukum tak mengakui, masyarakat sering menjude, bahkan ada kasus kekerasan terhadap pasangan seperti kami. Arka selalu bilang, kita tak butuh pengakuan orang lain, Rak. Cukup kita saling mencinta. Dia ingin pernikahan sederhana, hanya kami berdua, di pantai kecil di Bali, dengan pendeta liberal yang dia kenal dari komunitas seni, tanpa tamu, tanpa pesta besar. Hanya cincin sederhana dari Perak, janji seumur hidup, dan makan malam romantis berdua. Saya setuju. Itu mimpi kami. Saya membayangkan kami berjalan di pasir putih, angin laut meniup rambut, tangan saling genggam, tanpa beban dunia. Tapi Arka, dengan siatnya yang pereksionis dan penuh semangat, mulai merencanakan lebih dari itu. Kita bisa tambah sedikit dekorasi bunga, ya. Dan undang beberapa teman dekat saja, katanya suatu malam saat kami berbaring di kasur kecil apartemen kami. Awalnya saya tertawa. Kamu bilang sederhana, Kak. Tapi diam-diam, saya senang melihat matanya berbinar. Arka mulai mencari endor, Autograir Triendli di Jakarta, dekorator yang paham tema minimalis tapi elegan, bahkan caterer halal yang bisa buat menu usion Indonesia Bali. Kami mulai cerita ke teman-teman terdekat. Rio, sahabat saya sejak kuliah, langsung antusias. Akhirnya, gue bantu apa aja. Lalu ada Dita, teman Arka dari komunitas seni, yang bilang akan bantu desain undangan digital. Perlahan, rencana sederhana itu mulai membesar. Arka bilang mereka ingin merayakan cinta kita, Rak. Biarin aja asal tetap intimate. Saya ragu. Bagaimana jika keluarga tahu? Ayah saya pernah bilang, laki-laki harus nikah sama perempuan biar ada keturunan. Tapi Arka meyakinkan kita lakukan diam-diam dulu. Nanti kalau siap, kita cerita. Hari-hari berikutnya penuh kebahagiaan. Kami pergi ke Bali untuk survei lokasi. Pantai Sanur yang tenang dengan ombak kecil dan matahari terbenam oranye. Arka memeluk saya dari belakang, bisik, di sini kita akan janji selamanya. Saya menangis bahagia. Untuk pertama kalinya, saya merasa dunia ini milik kami. Tapi di balik itu ada rasa was-was. Saya sering bermimpi buruk, keluarga marah, teman menjauh, masyarakat menghujat. Arka selalu bangunkan saya, peluk erat, kita kuat bersama, Rak. Waktu berlalu cepat. Rencana pernikahan yang awalnya sederhana kini jadi acara kecil dengan 20 tamu, teman-teman dari komunitas seni dan underground di Jogja dan Bali. Arka bilang mereka semua mendukung kita, Rak. Ini cara kita rayakan cinta tanpa takut. Saya mulai ikut antusias. Kami desain undangan sendiri, motif batik parang dengan warna sot biru dan putih, simbol harmoni.
Arka ingin teman sederhana tapi spektakuler, dekorasi dari bambu dan janur khas Jawa Bali, lampu-lampu gantung dari kerang, meja makan panjang di pasir dengan lilin. Tapi masalah mulai muncul. Saat kami cerita ke Rio, dia bilang, "Lo yakin gak undang keluarga? Nanti mereka sakit hati." Saya diam. Arka jawab, "Belum saatnya. Kita takut mereka tolak." Lalu, ada teman Arka bernama Bayu, yang dulu pernah dekat dengannya sebelum kami pacaran. Bayu bilang mau bantu autograf gratis. Awalnya oke, tapi saya lihat Bayu sering chat Arka larut malam, cuma bahas konsep oto, kata Arka. Saya cemburu, tapi saya percaya dia. Kami ke Bali lagi untuk fitting baju. Arka ingin pakai beskap modern hitam dengan aksen batik, saya kebaya putih sederhana ala pria, kain jarik dan kemeja brokat. Saat coba, Arka memandang saya lama, "Kamu cantik banget, Rak." Kami berciuman di ruang ganti, lupa dunia luar. Tapi saat pulang ke Jogja, telepon dari ibu saya. "Raka, kapan kamu nikah? Umur sudah 28 loh." Saya bohong, "Belum ada yang cocok, Bu." Hati saya sakit. Arka peluk saya, "Sabar, sayang. Suatu hari mereka paham." Konflik pertama meledak saat Bayu datang ke apartemen kami untuk meeting. Dia bawa Wine, bilang rayakan. Malam itu, setelah Bayu pulang, Arka mabuk sedikit dan cerita, "Dulu Bayu pernah naksir aku berat. Tapi aku pilih kamu." Saya marah, "Kenapa baru cerita sekarang?" Arka minta maaf, "Aku takut kamu cemburu." Kami bertengkar hebat pertama kali. Saya tidur di sofa. Pagi harinya, Arka buat sarapan kesukaan saya, nasi goreng dengan telur mata sapi, dan bilang, "Makan aku. Bayu cuma teman. Kamu satu-satunya." Kami baikan. Rencana lanjut. Tamu bertambah jadi 30 orang. Ada yang dari Jakarta, komunitas support lab. Arka bilang, "Ini jadi spektakulernya, Rak. Cinta kita layak dirayakan besar." Saya mulai khawatir biaya. Arka bilang, "Gue tanggung semua. Ini mimpi kita." Tapi saya tahu dia pinjam uang dari tabungan proyek. 1 bulan sebelum hari rahasia bocor. Rio cerita ke pacarnya yang kebetulan teman sepupu saya. Sepupu telepon ibu saya, katanya Raka mau nikah sama cowok. Ibu telepon saya menangis, "Benarkah, Nak? Kamu gay?" Saya tak bisa bohong lagi. "Iya, Bu. Aku cinta Arka." Ibu nangis histeris, "Ayah ambil telepon, kamu gila. Jangan pernah pulang kalau begitu." Telepon ditutup. Saya ambruk. Arka peluk saya sepanjang malam. "Kita tetap lanjut, Rak. Keluarga akan paham nanti." Tapi di dalam hati, saya takut. Apakah pernikahan ini akan hancur sebelum terjadi? Setelah pengakuan ke keluarga, hidup kami jadi neraka sementara. Ayah saya telepon berkali-kali, ancam putus hubungan. Ibu diam saja, tapi saya tahu dia sedih. Keluarga Arka di Bali lebih baik, ibunya bilang, "Yang penting kalian bahagia, Nak." Tapi ayah Arka, seorang nelayan tradisional, bilang, "Ini memalukan keluarga." Arka tetap tegar. "Kita fokus ke pernikahan kita saja." Dia tambah elemen spektakulernya, musik akustik dari band teman, tarian pendet mini sebagai pembuka, bahkan drone untuk oto aerial. Saya coba hubungi ibu lagi. "Bu, aku bahagia sama Arka. Dia baik banget." Ibu jawab pelan, "Ibu doakan yang terbaik, tapi ibu nggak bisa datang." Itu sudah cukup buat saya. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Bayu, yang semakin sering datang, mulai kirim pesan aneh ke Arka. Saya lihat sekilas, "Kamu yakin sama Raka? Dulu kita lebih cocok." Arka hapus, tapi saya tahu. Malam itu, kami bertengkar lagi. "Kamu masih hubungan sama Bayu?" Arka marah, "Enggak. Dia cuma cemburu." Tapi saya lihat Arka ragu.
Ternyata Bayu cerita ke beberapa tamu bahwa pernikahan ini terlalu dipaksakan dan Arka pernah ragu dulu. Saya sakit hati mendalam. Kalau kamu ragu, batalkan saja. Arka menangis, aku nggak ragu. Aku cinta kamu. Kami hampir batalkan. Tapi Rio datang, mediasi. Kalian saling cinta banget. Jangan biarin orang ketiga rusak. Kami baikan lagi, lebih kuat. Arka putus kontak dengan Bayu. Kamu prioritas aku. 2 minggu sebelum hari badai datang. Ada grup radikal di media sosial dengar rumor pernikahan gay di Bali. Mereka ancam demo di lokasi. Polisi hubungi kami, saran pindah tempat atau batalkan. Arka panik. Kita pindah ke ila pribadi aja, Rak. Tetap lanjut, tapi lebih rahasia. Biaya membengkak. Arka jual laptop kesayangannya. Saya nangis, kita cukup sederhana saja seperti awal. Arka peluk, ini sudah jadi mimpi banyak orang, Rak. Cinta kita inspirasi mereka. Hari-hari menjelang pernikahan penuh ketegangan. Kami tak tidur nyenyak, takut dibatalkan. Tapi dukungan datang dari komunitas, donasi, volunteer security, bahkan lawyer siap bantu kalau ada masalah. Malam sebelum pernikahan, kami di ila kecil di Ubud. Hujan deras. Arka bilang besok apapun terjadi aku akan nikah sama kamu. Kami berpelukan, rasanya dunia hanya milik kami berdua. Tapi pagi harinya, berita buruk, Bayu bocorkan lokasi ke grup itu. Mereka datang demo kecil di depan ila. Polisi datang bubarkan. Tapi suasana tegang. Beberapa tamu takut pulang. Saya menangis. Mungkin ini tanda kita batalkan. Arka pegang tangan saya erat, tidak. Kita lanjut. Cinta kita lebih kuat dari mereka. Hari pernikahan tiba. Langit Bali cerah, angin sepoi. Demo sudah bubar berkat polisi. Tamu yang tersisa sekitar 25 orang, semua setia. Ila dihias indah, janur kuning melengkung, bunga rangipani putih bertebaran, meja kayu dengan kain batik. Musik gamelan lembut mengalun. Saya pakai beskap putih dengan jarik coklat, Arka hitam elegan. Kami saling pandang dari ujung lorong bambu. Mata Arka berkaca-kaca. Prosesi dimulai. Kami jalan bergandengan diringi teman nyanyi lagu Cinta dari Kris Dayanti RC akustik. Pendeta liberal baca doa, campur adat Jawa Bali, siraman simbolis dengan air bunga, lalu janji suci. Saat tukar cincin, Arka bisik, aku janji cintai kamu selamanya, dalam suka dan duka. Saya jawab sama, suara bergetar. Kami cium kening satu sama lain cukup buat kami, karena di depan orang. Tamu tepuk tangan, nangis bahagia. Pesta kecil, makan nasi campur Bali, sate lilit, lawar. Tari pendet oleh teman, lalu kami dansa pelan di bawah lampu gantung. Malam itu spektakulernya, kembang api kecil, oto drone cantik, semua tertawa lepas. Tapi di tengah pesta, telepon dari ibu saya. Raka. Ibu lihat oto dari Rio. Ibu bangga kamu berani. Suatu hari ibu datang ke sana. Saya nangis di pelukan Arka. Bayu muncul di akhir pesta, minta maaf. Aku salah. Kalian layak bahagia. Arka makan tapi kami tak undang dia lagi. Pernikahan sederhana yang jadi spektakulernya karena cinta teman-teman, dukungan komunitas, dan kekuatan kami. Bulan madu kami di ila yang sama, hanya berdua. Kami habiskan hari berjalan di sawah Ubud, makan di warung kecil, malam berbincang tentang masa depan. Arka bilang kita bisa adopt anak nanti atau bantu anak yatim. Saya setuju. Cinta kami tak butuh keturunan biologis untuk lengkap. Kembali ke Jogja, hidup normal lagi. Tapi ada perubahan, beberapa tetangga tahu, ada yang cuek, ada yang senyum ramah. Komunitas lokal undang kami cerita pengalaman, inspirasi banyak pasangan muda.
Tapi konflik keluarga belum selesai. Ayah saya diam saja, tapi ibu mulai chat, tanya kabar Arka. Suatu hari, ayah Arka telepon, makan bapak, nak. Bapak salah jude. Arka nangis bahagia. Saya mulai terbuka ke keluarga sendiri. Kirim foto pernikahan ke ibu. Ibu balas, kalian tampan sekali. Ibu doakan bahagia. Tapi ada pengkhianatan kecil lagi, seorang tamu cerita ke media lokal anonim. Berita viral, pernikahan gay di Bali, spektakuler meski kontroversial. Komentar negatif banjir. Ancaman datang. Kami takut pindah sementara ke rumah Rio. Arka stres berat. Apakah kita salah, Rak? Saya peluk, tidak. Kita berani cinta di negeri yang belum siap. Komunitas dukung kami, petisi online dukungan dari aktivis. Akhirnya, berita mereda. Kami belajar, cinta butuh perjuangan. 2 tahun kemudian, kami masih bersama, lebih kuat. Kami buka kai kecil di Jogja, tema seni dan inklusi. Banyak pasangan datang curhat, kami bantu. Ibu saya akhirnya datang kunjungan. Awalnya canggung, tapi saat lihat Arka masak gudeg untuknya, ibu peluk Arka, terima kasih jaga anak ibu. Ayah saya lambat laun luluh, kirim pesan ulang tahun untuk Arka. Ayah Arka datang ke kai, bilang bangga. Pernikahan sederhana yang Arka jadikan spektakulernya ternyata jadi tik balik. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk banyak orang, bukti bahwa cinta sejati bisa menang melawan prasangka. Kami tak punya pengakuan hukum, tapi kami punya satu sama lain, keluarga yang akhirnya paham, dan komunitas yang tumbuh. Setiap malam, Arka peluk saya, bisik, terima kasih mau nikah sama aku, meski awalnya cuma ingin sederhana. Saya jawab, dan kamu jadikan itu spektakulernya. Aku bahagia. Di Indonesia yang masih belajar terima keragaman, cinta kami adalah cerita kecil tentang harapan. Bahwa suatu hari, semua cinta diakui sama. Kami hidup bahagia, sederhana tapi penuh makna, spektakulernya karena kami bertahan.